شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلفون رحمهم الله ودام النفع بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, masyayikh, syuyukh, bapak ibu seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam yang kita bacakan, insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita ambil sedikit natijah atau hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hikmah di dalam peristiwa itu. Tapi malam hari ini kita hanya membicarakan dua saja yang insyaallah kita bawakan dalam kehidupan. Kita mulai dengan membaca surah Al-Isra ayat yang pertama yang berkenaan dengan Isra wal Mi'raj tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebenarnya sudah familiar bagi kita, sering diulang-ulang setiap tahunnya saat bulan Rajab tiba. Bahkan diadakan dalam pengajian-pengajian ataupun peringatan-peringatan hari besar umat Islam. Tentu yang diharapkan dari pengajian dan peringatan itu adalah hikmah yang dapat diambil untuk dibawa sebagai bekal perjalanan hidup. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhana, Maha suci. Kata Subhana adalah ismu alam lil tasbih. Dia suatu isim alam namanya dalam tata bahasa Arab untuk memuji. Dan pujian yang dimaksud adalah tanzih, mencopot atau menanggalkan sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Allah apakah lapar? Subhana, Maha suci Allah dari kelaparan. Jadi sifat yang tidak layak bagi Allah itu disubhankan atau ditanzihkan, dihilangkan. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, maha
maknanya bersih Allah dari sifat-sifat yang tidak masuk akal dimiliki oleh Allah. Apakah Allah itu lemah? Subhanallah. Apakah Allah itu lapar? Subhanallah. Apakah Allah itu beranak? Subhanallah. Apakah Allah itu tidak mampu memperjalankan kami? Subhanallah. Bersih Allah dari sifat ketidakmampuan. Jadi ucapan subhanallah adalah bagaimana menanggalkan sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Nah, dalam hal ini tentu yang ditanggalkan adalah sifat lemah atau sifat tidak mampu. Karena orang-orang yang baru mendengarkan cerita Isra wal Mi'raj dulu, mereka mengaku tidak meyakininya, karena perjalanan itu tidak mungkin dilalui oleh Nabi hanya sedikit dari malam. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa idealnya itu 40 hari, 40 malam. Kalau normalnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di zaman Nabi itu selama 40 laylah, 40 malam. Tetapi faktanya bisa dilewati oleh Rasulullah hanya menggunakan waktu yang relatif singkat sepertiga malam. Bahkan lebih cepat lagi. Kalau dalam tafsir sebenarnya kalimat-kalimat yang disampaikan dia ada waktunya. Maknanya tidak seperti yang sering kita dengarkan, misalnya sangat cepat, secepat kilat. Tapi tafsir justru dia lebih masuk akal, bisa nanti antara 1 sampai 3 jam. Nah, kalau kita dengarkan ceritanya nanti, pulang Nabi dari Isra dan Mi'rajnya ke Hijr Ismail, tempat beliau bersandar sebelum berangkat. Berangkat Nabi kemudian pulang, belum hilang lagi hangatnya bekas kudung Nabi di sini, saking cepat. Jadi secepat kilat. Kemudian sampai dalam tempat itu belum hilang lagi hangat tempat kudung Nabi. Itu sering kita dengarkan ceritanya. Tapi sebenarnya kalau kita baca tafsir, mufassir menjelaskannya lebih masuk akal, lebih masuk logika. Artinya sepertiga malam, sekitar 1 sampai 3 jam perjalanan itu. Karena Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj tidak hanya melalui atau tidak hanya dengan ruhnya saja, melainkan dengan jasadnya. Kalau ruhnya saja, barangkali apa yang diceritakan yang sering kita dengar secepat kilat tadi, sampai-sampai terasa tak ada waktunya. Begitu berangkat langsung balik lagi, sehingga belum hilang hangatnya tempat tidur. Nah, kalau ruhnya saja yang berangkat, masuknya itu. Tapi ini dengan jasadnya, maka paling tidak ada yang bisa dicernakan. Ada waktu yang digunakan untuk perjalanan Isra wal Mi'raj yang luar biasa. Makanya mufassir menyampaikan ada waktu sekitar sepertiga malam saja. Nah, apakah Allah mampu untuk memberangkatkan Nabi secepat kilat? Seperti yang dijelaskan oleh banyak orang yang kita dengar, belum hilang lagi hangat tempat duduknya, udah balik lagi. Sanggup juga sebenarnya. Karena Maha Suci Allah dari sifat ketidakmampuan, Maha Suci Allah dari sifat kekurangan. Nah, hadirin rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang mau kita ambil begini. Kita tanyakan diri sendiri dulu. Kita tanyakan masing-masing
diri kita, yakin tidak bahwa Tuhan yang kita akui itu Maha Kuasa. Karena keyakinan itu memberikan efek kepada kehidupan kita. Kalau yakin bahwa Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan Maha Kuasa, itu dapat menumbuhkan sifat optimisme, percaya diri, yakin, dan tidak mudah putus asa. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang Muslim yang sering putus asa dalam hidupnya? Banyak. Ada tidak orang Muslim yang pesimis terus dalam hidupnya? Bawaannya marosot saja, bawaannya marosot saja, nadi saja. Pembawaannya macam tidak ada semangatnya, merenung saja bawaannya. Padahal yang Muslim kan sudah lama jadi Islam. Mungkin saat itu dia merasakan tidak ada kekuatan supranatural